di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang menjamah setiap hati, Tuhan yang menjamah setiap kondisi hati kami semua. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan kami percaya. Biarlah firman-Mu, pesan-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang tulus, bagi setiap kami yang mau mengasihi-Mu, yang terus mau bertumbuh dalam iman kami setiap hari, setiap pagi khususnya lewat channel Pastor Deso. Berkatilah setiap hati itu, berkatilah setiap jiwa itu, dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Yang terberkati saudara, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, Bapak Ibu saudari, terberkati. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Maafkan suara saya tidak bisa keras-keras, karena ya biasa Bapak Ibu saudari, habis lagi suaranya kalau keras-keras. Ya jadi ya selama saya masih bisa berbicara ya saya akan berbicara. Ya Bapak Ibu saudari, jadi tolong dimaklumi khusus pagi hari ini. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, jikalau saudara terberkati, baik yang di sini jangan lupa saudara tulis terberkati lewat kotamu. Lalu kemudian juga di sini juga sama terberkati dari Malaysia, dari Surabaya, dari Singapura, dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya teman-teman semua dari Makassar, dari Bogor. Ya thank you buat teman-teman semua dari Jakarta. Ya buat kalian yang sudah menulis terberkati tentunya thank you. Ya Bapak Ibu saudari. Bahkan kalau teman-teman semua juga belum menulis, juga teman-teman semua menjadi penonton saja tanpa menulis, juga saya mengucapkan terima kasih buat waktu, kesediaan, kehadiran dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kalian semua ya. Kalian yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis terberkati lewat daerah kalian masing-masing. Banyuwangi ya, Bu Ira, Windalim terberkati, Buas Rakil dari Banten, dari Malaysia, Jinulin Rose, Tuhan memberkati ya. Bu Magrit dari Sabah Malaysia terberkati, dari Jepara Bu Eni, Bu Nuyanti dari Kebumen, Jawa Tengah, Bu Atrin dari Surabaya terberkati, dari Malaysia Bu Hasna Sialaban, Bu Maurin terberkati dari Solo, Bu Gloria dari Makassar, Bu Kimitsuo dari Bogor, ya Bu Jenti Suendar dari Jakarta, dan teman-teman semua yang lain thank you ya yang sudah menulis. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Bu Sarali juga thank you dari Singapura. Thank you setiap teman-teman semua, Bu Nia, God bless you, terberkati. Ya terberkati dari Ibu Ketut Denpasar, Bu Ketut. Ya dari Denpasar, dari Tangerang, Bu Indah Halim, Tuhan memberkati. Ya dari Hong Kong juga thank you buat Ibu Ana. Thank you yang sudah hadir pagi hari ini. Saudara jangan lupa sambil tap-tap layar, saudara bisa share channel ini kepada teman-temanmu di grup-grup WA-mu, atau saudara di statusmu, ya atau di medsosmu kalian bisa share channel Pastor Deso. Ya saudara bisa repost. Untuk apa Bapak Ibu saudari? Untuk kita menginjil tentunya. Mengingatkan setiap teman-teman kita untuk mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara juga bisa menulis kolom komentar ya kalau saudara terberkati, atau saudara bisa berbagi gift ya, menerbangkan gift atau memberikan super chat, super thanks lewat pelayanan Pastor Deso, khususnya lewat platform masing-masing. Ya Bapak Ibu saudara, itu pun jikalau kalian terberkati setiap waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua. Saudara, satu ketika saya teringat ada sebuah kisah yang nyata tentang seorang perenang yang andal Bapak Ibu saudara. Perenang yang jago berenang, yang mencoba Bapak Ibu saudari, dia mencoba menyeberangi dalam setiap kehidupannya pada saat itu Bapak Ibu saudari, sebuah selat ataupun sebuah ya selat Bapak Ibu saudari di Amerika. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu saudari, ketika dia sudah berjam-jam dia berenang, ketika cuaca dingin, ada ombak besar dan tentunya ada kabut yang tebal menghalangi pandangannya. Dia terus berenang dengan sisa-sisa tenaganya. Lalu kemudian di perahu pendamping, pelatihnya berteriak, "Kau hampir sampai, teruslah." Namun karena kabut pada saat itu Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, dia tidak bisa melihat garis pantai. Dan akhirnya karena kelelahan dan frustasi, dia menyerah. Dia meminta diangkat ke perahu. Lalu kemudian setelah ia naik ke perahu, barulah dia sadar. Ternyata dia hanya berjarak sekitar 500 meter lagi,
dari garis pantai. Wah, dia pada saat itu saudari menangis terseduh-seduh. Dia gagal bukan karena kekuatannya habis, tetapi karena kabut yang menghalangi sehingga ia tidak tahu bahwa tujuannya sudah dekat di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dia tidak tahu bahwa tujuannya sudah dekat pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, kalau kita belajar nama ya di dalam setiap kehidupan kita semua, ya Bapak Ibu saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, tentunya nama perenang itu adalah Florence Chadwick. Bapak Ibu saudara, saudara, peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 4 Juli 1952. Ya, Florence itu adalah seorang perenang jarak jauh yang coba menjadi wanita pertama yang menyeberangi Selat Catalina, namanya Bapak Ibu saudari, di pesisir California di Amerika. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi musuh terbesarnya itu sebenarnya bukan arus di dalam setiap kehidupannya. Setelah dia menyerah, setelah dia naik ke perahu, Florence mengatakan sesuatu yang sangat fenomenal. Saya tidak mencari alasan, tetapi jika saya bisa melihat daratan, saya mungkin akan berhasil dalam setiap kehidupan saya. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap hidup saudara. Yang membuat dia, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sampai karena dia melihat kabut itu dalam setiap hidupnya. Saudara, bukankah kita seringkali seperti perenang itu? Kita berenang dalam lautan kehidupan kita. Kita mencoba menguatkan rumah tangga kita dengan perjuangan-perjuangan kita sendiri. Kita mencoba bertahan di pekerjaan dengan otot-otot kita. Kita mencoba melayani Tuhan dengan kekuatan emosional kita. Kita terus berenang sampai mungkin lengan kita lelah, sampai mungkin hati kita menjadi pahit, bahkan iman kita hampir padam dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita berhenti karena kita pikir Tuhan meninggalkan kita di tengah-tengah lautan. Padahal mungkin Tuhan hanya ingin berkata, nak, berhentilah berenang, naiklah ke perahuku, aku yang akan membawamu. Saudara, kita mau memulai setiap hari kita dengan kuat, tentunya dengan penyerahan kepada Tuhan. Kita rindu memulai dengan kuat melalui penyerahan diri kepada Tuhan. Justru ketika kita mengaku, aku sudah tidak sanggup Tuhan, disitulah tangan Tuhan bekerja sempurna. Kita berpikir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berserah, itu berarti kita kalah. Padahal ketika kita berserah, itu adalah cara kita membiarkan Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita membiarkan Tuhan yang menang untuk setiap kehidupan saudara. Kita membiarkan Tuhan yang mengendalikan setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya satu hal yang jujur dalam setiap hidupmu. Berapa banyak dari kita yang pagi ini datang ke channel Pastor Ndeso dengan membawa beban yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun? Adakah Bapak Ibu saudari yang datang pagi hari ini, saudara membawa beban yang tidak bisa saudara ceritakan kepada siapapun? Kalau saudara ada, saudara bisa tulis, ada pastor, itu saya pastor. Saudara, mungkin kita datang dengan senyum, mungkin kita datang mungkin pagi hari ini juga dengan pakaian yang rapi, atau mungkin juga dengan pakaian yang seadanya. Tetapi di dalam hati mungkin ada kegelisahan yang menggerogoti setiap hati saudara dan saya. Kita hidup di era di mana kelemahan adalah musuh terbesar. Media sosial mengajarkan kita untuk selalu tampil kuat, untuk selalu bahagia, selalu sukses. Di kantor kita tidak boleh terlihat ragu di dalam setiap hidup kita semua. Di rumah sebagai kepala keluarga kita dituntut untuk punya semua jawaban dalam setiap kehidupan keluarga kita. Akibatnya Bapak Ibu saudari, kita ini terbiasa memikul beban kita sendiri. Ya, tetapi hanya sebatas formalitas. Karena hati kita berkata, Tuhan, saya ini masih bisa kok handle semua ini sendiri. Nanti kalau sudah darurat, baru saya panggil Engkau Tuhan. Ya Bapak Ibu saudari, bahkan ada yang bekerja, ya Bapak Ibu saudari, dari pagi ketemu pagi, Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, tanpa dia mengasihi tubuhnya sebagai bait Allah. Nanti kalau sudah sakit, dokter sudah vonis dalam setiap kehidupan kita semua, baru kita menyadari
baru kita menangis. Untuk apa aku bekerja selama ini? Ya, seperti seorang artis di Indonesia yang baru meninggal kemarin. Ya Bapak Ibu Saudari, dia bekerja sekuat tenaga, perfeksionis. Ya, tapi satu ketika ada cancer dalam setiap kehidupannya. Ya, dan akhirnya dia meninggal berapa minggu yang lalu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Mungkin pada waktu mudanya dia berpikir, wah saya harus bekerja, saya harus banyak menimbun, saya harus perlu begini, perlu begitu dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya saudari, ya saudara yang memikul beban itu sendiri. Mulai ada hormon yang mengganggu setiap hidup saudara ketika saudara tidak beristirahat. Saudara, kemarin saya baru sampaikan pada istri saya, ya, mah lihat nih, ada satu hal yang bagus, ya saya sampaikan kepada dia. Ternyata istirahat itu, saudara, itu seni tertinggi dalam setiap kehidupan kita semua. Itu sebuah seni Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang yang tidak bisa beristirahat. Padahal ketika kita beristirahat, ya saya lupa dari dokter siapa namanya, ya Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu Bapak Ibu Saudari, ya kita tempat healing kita itu istirahat sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, setiap sel-sel yang ada di dalam setiap kehidupanmu itu terus diperbaharui ketika kamu berhasil untuk beristirahat. Ya, jadi bukan berarti kita beristirahat malas-malasan, tetapi kalau memang Bapak Ibu Saudari, kalian beristirahat juga kurang cukup, saudara mari jaga tubuhmu. Tuhan itu memberikan istirahat supaya saudara bisa kuat kembali menghadapi hari-hari dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ironisnya justru saat kita merasa paling kuat, saat itulah kita paling rentan jatuh. Seperti Simpson yang merasa rambutnya itu sudah mulai tumbuh lagi dan kekuatannya kembali. Dia berkata, aku akan keluar seperti biasa dan melepaskan diriku. Tetapi dia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan Simpson. Hakim-Hakim pasal 16, saudara bisa baca di sana. Saudara, jangan sampai kita terjebak dalam ilusi kekuatan kita sendiri dalam setiap hidup saudara. Amin. Jangan sampai saudara dan saya terjebak dalam ilusi ini. Saudara pikir kekuatan saudara bisa untuk menghadapi setiap pergumulan dalam setiap hidup saudara. Sama seperti Simpson itu. Tetapi jangan saudara dan saya terjebak dalam ilusi kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan hari ini membawa pesan bagi setiap kehidupan kita semua. Bahwa kekuatan sejati justru muncul saat kita berserah total kepada Tuhan. Saudara, bukan berarti ketika kita berserah artinya kita putus asa. Kita berhenti berjuang di dalam hidup kita semua. Tetapi berserah di dalam iman kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berarti saudara memindahkan kendali dari tangan kita yang terbatas ini ke tangan Tuhan yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini sedang memindahkan kendali dari tangan kita yang terbatas ke tangan Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran ini di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk start strong with surrender dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kita memulai dengan kuat, tentunya dengan penyerahan diri atau berserah kepada Tuhan. Maka kekuatan sejati itu muncul saat kita berserah total dalam setiap kehidupan kita semua kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dunia mengajarkan kita untuk bertahan dengan kekuatan sendiri. Tetapi kerajaan Allah mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati justru ditemukan saat kita berhenti berjuang sendiri dan mulai berserah. Mulai berserah penuh kepada sang sumber kehidupan kita semua. Mulai berserah penuh kepada sang sumber kekuatan kita semua. Saudara yang terkasih, mari kita lihat kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua. Bagaimana berserah bukanlah tanda kelemahan, melainkan titik awal dari kuasa Allah yang dinyatakan secara sempurna dalam setiap hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang pertama saya mau mengajak setiap hidup saudara dan saya. Saudara, berserah itu adalah pengakuan akan kedaulatan. Berserah itu adalah pengakuan akan kedaulatan daripada Allah di dalam setiap hidup saudara. Matius 26 ayat yang ke-39. Saudara, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berdoa. Dia berkata di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, kata Tuhan Yesus pada saat itu, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kata cawan di sini itu melambangkan murka Allah atas dosa dunia.
Dalam pergumulan yang dahsyat pada saat itu di dalam setiap kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Dia mengalami juga kelelahan, dia mengalami juga ketakutan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ada keinginan untuk menghindari penderitaan di dalam setiap kehidupannya. Kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Saudara, ada keinginan untuk menghindari penderitaan di dalam setiap kehidupan. Namun kekuatan sejati Tuhan Yesus terletak, Bapak Ibu Saudari, ya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kekuatan daripada Tuhan kita. Ketika dia berserah, ya, ada pengakuan akan kedaulatan Bapa di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, lalu kemudian dikatakan kata kehendak di sana. Jadilah kehendak. Kata kehendak di sini menunjukkan pergeseran dari kehendak manusia atau kehendak insani yang terbatas itu, yang lemah itu oleh ketakutan. Saudara menuju kehendak ilahi yang sempurna. Maka berserah itu bukan pasif. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, itu tindakan aktif kita. Kita sedang memposisikan diri kita di bawah otoritas yang lebih tinggi daripada kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara sedang memposisikan diri saudara di bawah otoritas yang lebih tinggi dalam setiap hidupmu. Ingatlah, kita ini sebagai manusia yang diciptakan, ada Sang Pencipta yang otoritasnya lebih tinggi dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Inilah momen di mana Logos, Sang Firman yang berinkarnasi itu tunduk kepada kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus, puncak kekuatan ketika dia berserah adalah ketika Yesus, meskipun dia memiliki kuasa mungkin untuk memanggil 12 pasukan malaikat, Bapak Ibu Saudara, itu memilih untuk diam. Memilih untuk disalibkan di dalam setiap kehidupan. Saudara yang terkasih, berserah berarti menggeser pusat kehidupan saudara dari kehendakku menjadi kehendakmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah berserah, berarti saudara sedang menggeser pusat kehidupanmu dari yang tadinya suka-sukamu menjadi suka-sukanya Tuhan. Dari yang tadinya suka-suka kehendakmu sendiri menjadi suka-sukanya Allahmu dan Allahku yang menyelamatkan hidupmu. Itulah ketika saudara mau berserah. Geser setiap pusat kehidupanmu kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Saudara, Tuhan tidak mencari pengikut yang hebat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak mencari pengikut-pengikut yang hebat, tetapi Tuhan mencari jiwa-jiwa yang rendah hati. Tuhan tidak mencari pengikut-pengikut yang pandai berkhotbah, ya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan di dalam setiap hidup mereka, pandai pelayanan, bukan. Saudara, Tuhan mencari jiwa-jiwa yang rendah hati. Ya, dia tidak mencari pengikut-pengikut yang hebat di dalam setiap kehidupannya, tetapi dia mencari jiwa-jiwa yang rendah hati, yang mengizinkan dia menjadi Tuhan yang sebenarnya atas setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Satu ketika ada seorang pendaki gunung, ya. Jadi pendaki gunung ini pemula, Bapak Ibu Saudara. Dia terjebak ya di tebing yang terjal pada saat itu. Dia pegangan tangan dia, Bapak Ibu Saudara, aduh. Pegangannya mulai lemas ketika dia memegang tali, ya, dan tenaganya mulai hampir habis. Lalu kemudian dari atas pemandunya berteriak, ayo lepaskan talimu yang lama. Ya, lalu kemudian pendaki itu berbalik, Bapak Ibu Saudara, dia berteriak, aduh kalau saya lepaskan nanti saya akan jatuh. Tetapi pemandunya menjawab, justru karena kau berpegang ya kepada tali yang tidak kuat itu, ya kau akan terjatuh. Kau harusnya bisa meraih tali baru yang kuulurkan padamu sehingga kamu bisa selamat. Lepaskanlah agar aku bisa menarik kamu naik. Saudara, seringkali kita mati-matian memegang kendali kehidupan kita yang rapuh itu. Padahal Tuhan ingin kita melepaskannya agar saudara dia bisa mengangkat kehidupanmu lebih tinggi lagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah yang pertama.
Saya mau mengajak kita semua, saudara, mari dalam pengambilan keputusan mungkin di dalam setiap hidup saudara dan saya mau mengajak saudara dan saya untuk benar-benar meluangkan waktu untuk berdoa. Kalau ada pengambilan keputusan, entah itu buat karir, entah itu buat pasangan hidup, entah itu buat keluarga, buat investasi, apapun itu, untuk sekolah anak, Bapak Ibu Saudari, dan lain sebagainya. Saudara, dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam hidup saudara, luangkan waktu untuk berdoa. Luangkan waktumu untuk berdoa dan berkata, Tuhan, jika ini bukan daripadamu, gagalkanlah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika ini daripadamu, bukakanlah jalan-jalannya ya Allahku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah seperti itu. Ketika saudara dan saya mungkin ada dalam konflik rumah tangga, berhentilah berjuang untuk menang-menangan sendiri dalam kehidupan rumah tanggamu. Tetapi berserahlah kepada prinsip firman Tuhan. Untuk apa? Untuk saling melayani, saling mengasihi dalam hidup saudara. Saudara, ya, saya baru tahu bahwa rumah tangga itu yang menguatkan itu bukan hanya salah satu, ya, suami harus mengasihi istri atau istri harus tunduk kepada suami, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi rumah tangga yang kuat itu, saudara, di dalam hal itu harus ada hubungan saling. Ya, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Mereka harus saling di dalam hidup mereka. Ya, tidak boleh lupa Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ketika salah satu pihak lemah, yang salah satu pihak ini Bapak Ibu Saudari menguatkan. Ketika salah satu pihak yang di sini lemah, yang di sini menguatkan. Jadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang kuat itu karena mereka memahami prinsip saling ini. Saling mengasihi, saling membantu, saling mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saling mendahului, memberi hormat, ya, memberikan kasih sayang kepada pasanganmu. Saling membantu di rumah, ya. Kalau saudara mungkin sebagai kepala keluarga, saudara jarang untuk membantu di rumah. Rumah tangga itu saling. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara, oh, pekerjaan rumah tangga semua urusan istriku. Kalau aku urusannya cari duit saja. Ya enggak demikian Pak Bu. Kita juga bisa saling membantu dalam setiap kehidupan kita semua. Baik suami ke istri, istri kepada suami. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo berhentilah berjuang untuk menang-menangan sendiri. Tetapi berserahlah kepada prinsip firman untuk saling ini, saling melayani, saling mengasihi. Ya Bapak Ibu Saudari, saling mengingatkan di dalam kasih. Inilah yang pertama. Saudara diingatkan, ya, kekuatan berserah. Berserah itu adalah pengakuan akan kedaulatan Allah dalam setiap hidup saudara. Ya, yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua. Berserah itu membuka ruang bagi kuasa Allah bekerja dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, kalau kita melihat 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, saudara, Paulus itu menderita, ada duri dalam dagingnya, dalam setiap hidupnya. Bisa saja duri dalam daging itu bisa berarti gangguan fisik, bisa jadi penyakit, bisa jadi serangan roh jahat Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam setiap kehidupan Paulus. Tapi dia 3 kali memohon kepada Tuhan agar duri itu lenyap dalam setiap kehidupannya. Tetapi respon Tuhan itu mengejutkan. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus, ya, di dalam setiap kehidupannya mendapatkan hal itu daripada Tuhan, akhirnya dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah sebuah deklarasi iman di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, ini menunjukkan sebuah tindakan yang pasti dan final di dalam hatinya. Paulus membuat keputusan yang final untuk tidak lagi mengandalkan kemampuannya
Sebagai mungkin seorang Farisi pada saat itu. Ya, sebelumnya kan dia seorang ahli Farisi, Bapak Ibu Saudari. Seorang pendidik, seorang rasul juga. Ya, dia tidak lagi mengandalkan kemampuannya sebagai seorang Farisi itu. Tetapi dia benar-benar bersukacita di dalam kelemahannya. Dia tahu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia perlu bergantung kepada Allah di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, Paulus adalah seseorang yang luar biasa secara intelektual. Dia seseorang yang luar biasa juga secara spiritual. Tetapi tentunya dipaksa oleh Tuhan. Untuk apa? Mengakui bahwa kekuatannya adalah penghalang terbesar bagi kuasa Tuhan. Makanya kata Tuhan, bagus kalau kamu lemah. Justru supaya kau bisa mengandalkan aku. Supaya kamu gak mengandalkan intelektualmu. Kamu gak mengandalkan kecakapanmu dan lain sebagainya. Jadi Paulus itu dipaksa Tuhan untuk mengakui bahwa kekuatannya adalah penghalang terbesar bagi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bukankah kita seringkali juga demikian? Sama seperti Paulus, mengandalkan intelektual kita semua, kekuatan kita sendiri. Padahal itu penghalang terbesar bagi kuasa Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua ketika saudara berserah, yang artinya saudara membuka ruang bagi kuasa Allah bekerja dalam hidupmu dan keluargamu. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil adalah kelemahan kita. Itu adalah saluran bagi kuasa Tuhan. Amin. Kelemahan kita adalah saluran bagi kuasa Tuhan. Selama saudara dan saya merasa kuat, kita itu hanya bekerja dalam kapasitas manusia dalam hidup saudara dan saya. Maka ketika kita lemah, ketika kita bergantung kepada Tuhan, itulah saluran kuasa Tuhan. Supaya dia bisa mengisi kelemahan-kelemahan itu. Dan saudara tahu, saudara, ketika Tuhan mengisi kelemahan-kelemahan kita semua dan memberikan campur tangannya di dalam setiap kehidupan kita semua, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya tidak bisa memahami, akhirnya kita bergantung kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita semua dengan cara-cara yang tidak terduga. Tetapi selama kita masih kuat, saudara, kita hanya bekerja dalam kapasitas manusia. Makanya terkadang kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudari, level iman itu harus diaktifkan. Ya, saya pernah bilang sama Bapak Ibu Saudari, satu ketika ya Bapak Ibu Saudari, kami diingatkan untuk keliling ya kota kami, Bapak Ibu Saudari, berdoa. Ya, kami punya kerinduan untuk memiliki 2-3 ruko untuk bisa menampung 200 sampai 300 orang. Lalu kemudian Roh Kudus menuntun kita untuk doa keliling ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin kalau orang tahu saya keliling hanya untuk berdoa, Bapak Ibu Saudari, kalau saya kasih tahu sama pendeta-pendeta yang lain, oh saya keliling untuk berdoa, mungkin dia pikir kayak gak ada kerjaan kau dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kami memiliki satu keyakinan, kami harus mendoakan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati itu. Dan kami berkeliling, ketika kami melihat ada tempat, kami berdoa, Tuhan bukakan jalan. Kalau ada lahan, Bapak Ibu Saudari, Tuhan bukakan jalan. Ya, kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Saudara, ya, kita percaya itulah ketika kita mau mengandalkan Tuhan, sehingga jalan-jalannya nanti terbuka di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari, saudara, Tuhan sering mengizinkan duri dalam kehidupan kita bukan untuk menyiksa, ya, tetapi untuk mengingatkan kita agar kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena ketergantungan tentunya adalah posisi teraman seorang anak kepada bapaknya. Coba kalau seperti anak yang hilang itu, yang gak mau bergantung kepada bapaknya lagi. Dia pikir dengan harta itu bisa aman. Dia pikir dengan minta warisan itu bisa aman. Ternyata kan tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal rumah yang aman ada di dalam kehidupan bersama dengan bapaknya. Itulah posisi teraman kita sebagai seorang anak kepada bapaknya. Ketika saudara bergantung, ya Bapak Ibu Saudari, ketika kita bergantung kepada Tuhan. Kalau dipikir-pikir gimana ya caranya bisa hidup begini, ya anak-anak bisa begini, masa depan mereka nanti gimana ya. Saudara, ayo lepaskan pengendalian atas dirimu sendiri. Biarlah kendali itu percayakan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Bergantunglah kepada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya, akui. Kalau saudara punya kelompok-kelompok kecil, ya grup-grup komunitas saudara, akui di hadapan Tuhan. Lewat mungkin juga komunitas saudara. Jangan berpura-pura sempurna dalam setiap hidupmu. Akui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, semua kita ini berproses.
Ya Bapak Ibu Saudari, kalau Tuhan sampaikan, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, kata sempurna di sana teleios. Makin lama seharusnya kita makin matang. Semua kita berproses menuju kesempurnaan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudari, dengan contoh utamanya Tuhan Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tetapi saya mau mengajak kita semua, jangan berpura-pura sempurna dalam setiap hidup saudara. Akuilah kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Akuilah kelemahan-kelemahan saudara yang terbatas sebagai seorang manusia. Tuhan, mungkin aku bagus di sini, tetapi aku kurang dalam hal ini. Mungkin aku bagus di sana, tetapi aku lemah dalam hal ini. Betul Bapak Ibu Saudari? Bahkan saya mau sampaikan, seorang doktor saja, ya seorang doktor yang tamatan S3, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidupannya, dia hanya doktor dalam satu bidang yang dia yakini, yang dia expert di dalam hal itu. Tapi dalam bidang yang lain, dia belum tentu expert. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Ya, seorang kalian yang bergelar S3, doktor, kalian doktor tetapi dalam bidang tertentu. Mungkin kalian expert di bidang ini, di satu bidang itu, atau mungkin di dua bidang. Tapi dalam bidang yang lain, kita harus jujur, kita akui, saya nggak expert dalam bidang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan seolah-olah saudara merasa expert semua ketika saudara sudah memiliki gelar S2, S3. Makanya saya nggak terlalu tertarik sebenarnya Bapak Ibu Saudari, walaupun seringkali orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, ayo sekolah lanjut lagi S2, nanti sampai S3, ya mau diberikan beasiswa. Saya masih belum tertarik Bapak Ibu Saudari. Bukan karena saya nggak tertarik pembelajaran mengenai Tuhan, tetapi saya tidak tertarik terhadap gelar-gelar itu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya berpikir Salomo pun dalam setiap hidupannya, ya seperti usaha menjaring angin. Dia membuat buku, menulis berbagai kata-kata hikmat, tetapi usahanya itu seperti menjaring angin. Ya satu hal di dalam setiap kehidupan yang paling penting, yaitu takut akan Tuhan, kata Salomo Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi dari segala kesuksesan dalam kehidupannya, satu hal yang paling penting, yaitu takut akan Tuhan. Berarti banyak orang yang membuat buku dia tidak takut akan Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu Saudari yang sukses dia tidak takut akan Tuhan. Banyak orang yang merasa dia pintar, cakap, berkhotbah, tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Ya, saya mengingatkan supaya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saya mau mengajak kita semua akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura saudara sempurna, perfect dalam satu dua bidang dalam setiap hidup saudara. Ya, sehingga saudara yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu dan keluargamu. Saat kita menghadapi masalah-masalah finansial atau kesehatan dalam hidupmu, jangan hanya sibuk atau jangan hanya sibuk mencari solusi logis di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi mulailah dengan doa. Tuhan, aku ini tidak sanggup menghadapi ini sendiri. Tolonglah berjalan dengan aku. Tolonglah berjalan bersama dengan aku ya Tuhan, untuk menghadapi situasi-situasi ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan hanya saudara sibuk mencari solusi-solusi logis di dalam hidupmu. Wah, harus terapi apa lagi ya supaya aku sembuh? Harus terapi apa lagi ya? Aduh, harus kerja di mana lagi ya? Harus gimana ya? Bisnis apa lagi dan lain sebagainya. Saudara, seringkali kita sibuk hanya mencari solusi-solusi logis dalam hidup saudara. Ya, tetapi pagi hari ini saya mengingatkan, mulailah dengan doa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi ini sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Biar nanti Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Saudara mengakui bahwa manusia kekuatanmu ini terbatas. Sehebat apapun kamu, kekuatanmu ini terbatas. Nanti umur-umur 40, 50, ya mulai tuh Bapak Ibu Saudari. Kondisi fisik kita semua menurun dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, tetapi kalau ada orang yang tidak bisa menjaga tubuhnya, jangankan sampai 50. Bapak Ibu Saudari, belum 50 saja sudah bisa meninggal Bapak Ibu Saudari. Karena tidak pernah bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Padahal tubuhnya itu harus dirawat. Ini kan bait Allah. Betul Bapak Ibu Saudari, makanmu perlu kau jaga. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau engkau masih nyemuk, ya nyemuk ini gitu Bapak Ibu Saudari. Kau harus berhenti dalam setiap hidupmu. Walaupun firman Tuhan bilang, nggak ada yang bilang Bapak Ibu Saudari, ya jangan begini ya, jangan nyebat Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan bilang, ini kan tubuh.
Ini bait Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan kau rusak bait Allah dengan nyemuk Bapak Ibu Saudari, dengan minum-minuman alkohol, ya, dengan narkoboy, ya Bapak Ibu Saudari. Jangan kau merusak hal-hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, nanti belum umur 50, tiba-tiba parumu bocor karena kamu suka minum waktu mudamu. Tiba-tiba parumu rusak, tiba-tiba jantungmu butuh ini dan lain sebagainya. Ya karena kamu suka tidur malam, ya Bapak Ibu Saudari, atau tidur pagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saya mau mengajak kita semua pada kesempatan hari ini. Saudara yang terkasih, inilah yang kedua untuk saudara diingatkan. Berserahlah kepada Tuhan. Itulah yang membuka ruang bagi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, kekuatan untuk kita berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah itu adalah iman di dalam tindakan. Saudara beriman kepada Tuhan dan tentunya ada tindakan di dalam setiap hidup saudara. Kalau kita melihat Ayub pasal 1 ayat 21, kita buka dulu satu-satu ya. Ayub pasal 1 ayat 21, Bapak Ibu Saudari, dikatakan demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya atau ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu kemudian dalam Ayub 13 ayat yang ke-15. Ya, saya buka dulu. Ayub 13 ayat yang ke-15. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayub 13 ayat yang ke-15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Saudara yang terkasih, dalam satu hari kalau kita membaca setiap ayat-ayat yang tadi saya baca, saudara, dalam satu hari Ayub itu bisa kehilangan segalanya. Kekayaan dia bisa hilang dalam satu hari. Anak-anak pada saat itu mati semua. Dan reputasi dalam setiap kehidupannya hancur dalam setiap kehidupan Ayub. Saudara, ini menandakan bahwa manusia itu rapuh dalam setiap kehidupannya. Kamu dan saya bisa rapuh dalam satu waktu, satu hari. Kamu dan saya dalam membangun mungkin belasan tahun, puluhan tahun dalam hidupmu. Tetapi kalau Tuhan udah colek sedikit, Bapak Ibu Saudara, dari setiap hidupmu, itu bisa rapuh. Sama seperti Ayub, kehilangan segalanya. Kehilangan anak-anaknya, kekayaannya, reputasinya. Tetapi respon pertamanya, saudara, dalam setiap kehidupannya, dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah respon pertama Ayub. Dia tetap bisa menyembah kepada Tuhan, walaupun semuanya itu diambil daripadanya. Saudara, inilah puncak daripada penyerahan diri. Lebih dalam lagi di tengah-tengah penderitaannya, dia berkata, lihatlah, kalau dia akan membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak mempertahankan kelakuanku di hadapannya. Saudara, terjemahan ya bebasnya ya Bapak Ibu Saudari. Meskipun dia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Maksudnya kepada siapa? Kepada Allah dalam setiap kehidupan Ayub. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Ayub mau tetap percaya kepada Allah. Tentunya kata yang digunakan percaya di sini yachal Bapak Ibu Saudari. Yachal itu digunakan di sini bukan sekedar percaya biasa, tetapi mengandung arti menanti dengan tekun, ya, menanti dengan tekun di dalam setiap kehidupan Ayub. Inilah adalah iman yang tentunya tidak bersyarat dalam setiap kehidupan Ayub. Ayub tidak mengerti mengapa dia menderita, kenapa dia menderita, sama seperti hidup kita semua. Kadang kita nggak mengerti Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Betul Bapak Ibu Saudari? Kadang kita tidak mengerti. Ayub juga tidak mengerti kenapa dia bisa menderita. Tetapi dia memilih untuk tetap percaya. Dia tetap memilih menempel kepada Tuhan. Meskipun semua fakta, semua sahabatnya berkata sebaliknya. Bahkan istrinya Bapak Ibu Saudari ketika ada uang dia sayang sama Ayub. Tetapi ketika mengalami demikian, istrinya Bapak Ibu Saudari suruh kepada Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu. Saudara yang terkasih, ya, tetapi Ayub memilih untuk tetap menempel kepada Tuhan. Ayub tetap memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Saudara, Ayub ini adalah seorang yang saleh, yang diizinkan Tuhan mengalami pencobaan-pencobaan berat dalam setiap hidupnya. Tetapi justru, saudara, melalui penyerahan totalnya, dia melihat wajah Tuhan itu secara pribadi. Dia merasakan pertolongan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau dulu
Dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tetapi sekarang aku sendiri melihat. Ya, dia melihat perbuatan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan Ayub. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan itu harus seperti ini. Saudara harus punya pengalaman secara subjektif dengan Tuhan. Bukan apa kata orang tuamu, bukan apa kata pendetamu. Ya, gak salah apa yang mereka katakan Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang paling penting kita memulai, ya Bapak Ibu Saudari, ada pengalaman ya subjektif. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Ya, kalau ada orang mau naik turun sorga di dalam setiap kehidupannya, yaitu pengalaman dia pribadi dengan Tuhan. Ya kita hanya bisa Bapak Ibu Saudari menghakimi, oh enggak benar itu, enggak benar itu. Ya Bapak Ibu Saudari, itu pengalaman pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari, oh aku ketika dijamah sama Tuhan ketawa, yang satu ketawa. Yang satu ketika dijamah Tuhan dia menangis. Yang satu ketika dijamah Tuhan dia bisa berdiam diri. Ya, ketika dijamah Tuhan yang satu bisa Bapak Ibu Saudari tertidur. Ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara berbeda-beda, itu pengalaman subjektif masing-masing seseorang. Atau dia bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi itu perlu dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Perlu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua, ayo saudara, Ayub akhirnya melihat wajah Tuhan. Ayub akhirnya melihat pertolongan Tuhan secara nyata di dalam setiap kehidupannya. Saudara, berserah itu tidak selalu berarti kita mengerti rencana Tuhan. Amin. Ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak selalu kita mengerti rencana Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, berserah itu kita mempercayai karakter Tuhan yang setia. Dia pemelihara, dia penyedia di dalam setiap hidup kita semua. Jadi sekalipun saudara, kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, saudara mari tetaplah berserah. Tuhan itu lebih tertarik kepada hubungan saudara, ya hubungan saudara dengan dia tentunya. Tuhan itu lebih tertarik pada hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada sekedar memberi kita semua jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan kita semua. Dia lebih tertarik membangun hubungan dengan saudara dan saya. Saudara, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Suatu ketika ada seorang anak kecil. Anak kecil ini lagi bermain, saudara tahu ya layangan, Bapak Ibu Saudari, layangan yang kan ada tuh layangan kecil sama layangan besar Bapak Ibu Saudari. Nah anak kecil ini lagi main layangan yang besar di tengah-tengah lapangan. Tiba-tiba Saudari langit itu menjadi mendung dan angin bertiup sangat kencang pada saat itu. Kemudian papanya mengingatkan, ayo pulang, kamu pulang, lepaskan layang-layang itu. Nanti kamu malah terseret sama angin. Tetapi anak itu malah tarik Bapak Ibu Saudari. Layangan yang besar itu semakin kuat dalam setiap kehidupannya. Akhirnya benar perkataan papanya. Dia terseret, dia terjatuh. Lalu kemudian dia nangis Bapak Ibu Saudari kepada papanya. Papa, kenapa anginnya begitu kencang? Jahat banget anginnya Pak. Ya dia nangis sama papanya Bapak Ibu Saudari. Kemudian papanya menjawab, angin itu enggak jahat nak. Tadi kau lihat, layang-layang itu bisa terbang sangat tinggi jika kau pandai mengulur benangnya. Justru karena kau menariknya melawan angin, kamu yang jadi jatuh. Saudara, kadang kita ini menarik seperti layang-layang itu dalam kehidupan kita semua. Kita tarik itu dengan kuat-kuat layang-layang itu. Ya, karena kita takut kehilangan. Padahal Tuhan mengizinkan angin di dalam setiap hidup saudara, masalah demi masalah, untuk membuat hidup kita seharusnya semakin terbang tinggi. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seharusnya membuat kita belajar mengulurkan setiap benang-benang itu. Dan kita berserah kepada kendali Tuhan atas setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saat doamu belum dijawab, tetaplah setia. Tetaplah ibadah. Tetaplah melayani. Tetaplah berdoa. Saat doa-doa kita belum dijawab, tetaplah setia. Tuhan bukan mencari orang-orang yang sempurna. Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia sampai pada akhirnya di dalam setiap hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, saat doa-doamu belum dijawab, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah beribadah. Tetaplah merenungkan firman Tuhan. Sebagai bentuk, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap percaya. Tetaplah setia Bapak Ibu Saudari. Amin. Bapak Ibu, ketika rencana-rencana pribadimu ada yang gagal atau banyak yang gagal mungkin, jangan marah kepada Tuhan. Jangan baper sama Bapak Pendetamu. Jangan baper sama Tuhan dalam setiap hidupmu.
Ketika ada rencana-rencana pribadimu gagal, jangan marah kepada Tuhan, tetapi ucapkanlah seperti Ayub. Terpujilah Tuhan. Memang aku tidak tahu rencanamu, tetapi aku percaya itu baik bagi setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, 3 hal yang saya ingatkan pada kesempatan saat hari ini, supaya saudara tahu ada kekuatan di dalam berserah dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kita telah melihat bagaimana dunia mendefinisikan kekuatan mungkin dengan otot, mungkin dengan pengaruh. Ya, kalau kamu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya takut-takutin kamu loh. Ya, saya suruh orang untuk mengintimidasi kamu. Nah, dunia seperti itu. Mereka mendefinisikan kekuatan dengan otot, dengan pengaruh, mungkin juga dengan kontrol. Ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan membalikkan logika duniawi itu. Ya, tadi saudara sudah diajarkan yang pertama tadi. Yesus mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk mempertahankan kehendaknya sendiri, tetapi menundukkannya di bawah kehendak Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, diingatkan lewat Paulus yang mengalami bahwa tepat saat dia merasa paling lemah, tepat saat dimana dia merasa paling tidak berdaya, disitulah kuasa Kristus turun dengan sempurna di dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, dan itu membuatnya lebih daripada pemenang dalam setiap kehidupan Paulus. Dan tentunya yang terakhir tadi diingatkan lewat Ayub. Saudara, Ayub membuktikan bahwa iman sejati tidak bergantung pada berkat. Tetapi iman sejati itu bergantung kepada sang pemberi berkat itu sendiri dalam setiap kehidupan Ayub. Mungkin hari ini kalian sedang bergumul hebat, mencoba menguatkan dirimu sendiri, mencoba mengontrol situasi-situasi dalam hidupmu sendiri, dan hasilnya malah kalian semakin lelah dalam kehidupan kalian semua. Saudara, mungkin kalian merasa hidup ini seperti layang-layang akan jatuh jika kalian lepaskan kendali itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mengingatkan pagi hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat itu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kelegaan itu tidak datang dari kekuatanmu, tetapi saudari, kelegaan itu datang dari engkau dan saya ketika berserah kepada Tuhan. Berserah adalah memindahkan beban dari pundak kita yang terbatas ini, Bapak Ibu Saudari, ke dalam pundak Tuhan yang tidak terbatas. Mulailah hari ini dengan satu keputusan, Tuhan, saya berhenti untuk berjuang sendiri. Saya mau berserah penuh. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Karena percayalah Bapak Ibu Saudari, ketika kita berserah, kita tidak akan jatuh. Amin. Ketika saudara berserah, saudara tidak akan jatuh. Kita justru saudari akan terus diterbangkan, akan terus ditopang oleh Tuhan. Semakin terbang tinggi di atas segala masalah-masalah setiap hidup kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, kita telah belajar bahwa berserah bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan sejati. Yesus berserah di Getsemani dan dunia pun selamat. Paulus berserah pada kelemahannya dan Injil tersebar hingga ujung-ujung bumi. Ayub berserah di tengah-tengah puing kehidupannya dan ia melihat wajah Tuhan secara pribadi. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Saudara, beban apa yang masih kalian pegang erat-erat hari ini? Apakah ada beban yang masih kalian pegang erat-erat hari ini? Saudara, mungkin itu adalah luka masa lalumu yang tidak bisa kalian maafkan. Mungkin itu adalah kekhawatiran tentang masa depan dari setiap keluargamu, anak-anakmu. Mungkin itu adalah ketakutan akan penyakit yang menggerogoti setiap tubuh saudara. Kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan? Kok malah makin begini ya Tuhan? Kok malah makin sakit ya Tuhan? Kok malah makin aku tidak bisa jalan ya Tuhan? Dan lain sebagainya. Saudara, mungkin itu adalah dosa yang sudah lama kalian sembunyikan. Dan kalian lelah untuk berpura-pura. Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi kuat hari ini. Tetapi Dia hanya meminta kalian untuk jujur. Datanglah kepadanya. Dengan tangan yang kosong. Dengan hati yang hancur. Katakan, Tuhan, saya sudah lelah berjuang sendiri. Saya menyerah Tuhan. Saya menyerahkan kendali kehidupan saya kepadamu saja. Bapak Ibu, lihatlah salib. Saudara-saudari, di kayu salib itu, Yesus merentangkan tangannya. Dan posisi tangan yang terentang itu adalah posisi berserah total. Dia tidak melawan. Saudara, Dia tidak turunkan malaikat-malaikatnya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru dia berserah di dalam setiap kehidupannya. Ketika dia berserah, maka setiap kita semua diselamatkan. Manusia yang percaya kepadanya diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan yang semula, di mana saudara perlu belajar untuk taat sempurna di dalam setiap hidup saudara. Sekarang giliran kita semua. Saudara, maukah saudara merentangkan tanganmu dan berkata, ya bukan di dalam keputusasaan ini Bapak Ibu Saudari, tetapi di dalam iman. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan keluargaku, kuserahkan nyawaku, kuserahkan rumah tanggaku, kuserahkan kehidupan usaha bisnisku, pekerjaanku dan lain sebagainya. Semua masa laluku, masa kiniku, bahkan masa depanku, keluargaku, karirku, semuanya aku serahkan ke dalam tanganmu ya Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kalian merasa lemah, ya kita semua adalah kandidat terbaik untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita semua. Jika kalian merasa gagal, kalian tepat di tempat di mana anugerah Tuhan itu bisa mengalir kepada setiap pribadi-pribadi yang mengalami ini. Jangan tunggu sampai kuat, datanglah dalam kelemahanmu. Karena orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Biar firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kau tidak pernah mencari mereka yang kuat, Engkau tidak pernah memanggil mereka yang hebat, tetapi Engkau selalu mencari hati yang hancur, hati yang remuk, untuk kau buat Tuhan, untuk kau pulihkan, bahkan kau balut di dalam setiap kehidupan mereka semua. Dan hari ini dengan penuh kesadaran kami datang kepada tahta-Mu yang kudus. Kami meletakkan segala beban yang selama ini kami pikul sendiri, entah itu beban dosa, beban kekhawatiran, beban ambisi pribadi, beban-beban luka batin kami, bahkan beban masa depan yang tidak pasti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berserah. Ajar kami untuk melepaskan kendali yang selama ini kami mati-matian pertahankan dalam hidup kami. Karena kami tahu selama kami memegang kendali, kami hanya berjalan dalam logika dan kekuatan manusia yang terbatas. Namun ketika Engkau memegang kendali, maka kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas akan terus bekerja dalam setiap hidup kami. Kami mengaku pagi hari ini bahwa seringkali kami lebih memilih menderita dalam kekhawatiran kami sendiri, menderita di dalam kekuatan kami sendiri, daripada beristirahat di dalam anugerah-Mu. Ampunilah kami, ubahlah cara pikir kami, ubahlah hati kami ya Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk percaya penuh kepadamu. Bukan lagi kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi. Bukan lagi kekuatan kami, tetapi kekuatan-Mu yang sempurna dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan pekerjaan kami, bisnis usaha, studi kami, pelayanan kami. Kami serahkan Tuhan kesehatan kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Allah kami yang baik. Dan Engkau sanggup memelihara, Engkau sanggup melindungi, Engkau sanggup menuntun kami sampai ke tanah Kanaan yang Kau janjikan bagi setiap kehidupan kami semua yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menyerahkan hidupnya sampai mati di kayu salib. Dan kami berdoa, Tuhan ajar kami mempersembahkan hidup kami selalu yang terbaik bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hidup anak-anak-Mu, rumah tangga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, cucu-cucu mereka, kakek nenek mereka, opa oma mereka, diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang Kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil, baik studimu, baik bisnis usahamu, pekerjaanmu, Tuhan rahmati, rumah tanggamu, hubunganmu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga, di mana Tuhan terus tambah-tambahkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, kemurahannya yang melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan saudara dan rumah tangga saudara.
Biarlah Tuhan yang memberkati bagi kemuliaan sorga saja. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini. Biar saudara dan saya boleh memiliki kekuatan untuk tahu ya, saudara ada kuasa, ada kekuatan untuk berserah dalam hidupmu dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara jangan lupa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Nanti jangan lupa malam-malam Bapak Ibu Saudari 6:30 ya, kalau saudara bisa sempat, saudara bisa hadir kembali di channel Pastor Deso. Saya akan mengusahakan Sabtu malam, Senin malam itu saya akan mengusahakan Bapak Ibu Saudari di malam hari ya. Dari Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam itu Bapak Ibu Saudari. Saudara ingat saja pokoknya dari Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam sekitar jam-jam 6:30. Kalau Minggu lebih awal jam 5 karena ibadah ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Senin, Sabtu dan Senin ya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, buat kalian semua yang sudah share channel ini, yang sudah berbagi gift, sudah berbagi super chat, super thanks, thank you buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudari. Saudara ada beberapa pengumuman, saudara kita ada pelayanan konseling. Nah saudara siapkan catatan Bapak Ibu Saudari. Saudara Pastor Deso Ministry itu hadir sebagai perjalanan iman kalian semua. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan konseling, curhat dalam setiap kehidupan saudara mengenai keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mental health dan lain sebagainya, kami membuka layanan melalui WA ya Bapak Ibu Saudari. Saudara jadi buat kalian semua juga yang rindu didoakan, sekarang semuanya saudara bisa masuk ke WA kami Bapak Ibu Saudari di 0851 7529 2029. Saudara bisa catat nomor itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan lupa saudara bisa catat nomor itu, nanti saya akan telepon atau saya akan video call kepada Bapak Ibu Saudari kalau nanti waktu kita pas ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian yang rindu didoakan, sekarang kita mau mendoakan secara langsung pribadi lepas pribadi ya Bapak Ibu Saudari. Siapkan ya catatannya ya Bu Gloria, 0851 7529 2029. Ya Bapak Ibu Saudari. Nanti itu ada pelayanan konseling atau saudara bisa inbox di message di TikTok, nanti saya akan berikan nomornya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita di dalam pelayanan Pastor Deso, kita selalu berusaha untuk connect with God setiap waktu. Kita bisa terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada. Dengan sarana apapun, termasuk gedung gereja itu sarana Bapak Ibu Saudari. Ya, media sosial sekarang itu sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pelayanan Pastor Deso, saudara daily live stream kami, saudara mulailah setiap hari kalian dalam hadirat Tuhan setiap hari. Itu dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, setengah 8 pagi ya, lewat program yang namanya refresh dan reset seperti ini di TikTok maupun di YouTube. Lalu kemudian malam saudari, saya mengusahakan jam 6:30 malam ya Bapak Ibu Saudari, nanti malam juga saya akan mengusahakan untuk hadir di dalam live stream Pastor Deso malam nanti 6:30 malam. Lalu kemudian di jam 9-an malamnya ada Upper Room Glory bersama Ibu Gembala Senin sampai Kamis. Ibu Gembala juga terus berusaha untuk menyediakan waktu untuk menjadi berkat. Kalau bersama Ibu Gembala pasti lebih banyak berdoa, menyembah, diingatkan firman Tuhan lebih singkat dan lain sebagainya. Tetapi itu pun juga bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara connect-lah kepada Tuhan salah satunya lewat daily live stream Pastor Deso setiap hari. Ya termasuk di channel Pastor Deso maupun di Upper Room Glory. Saudara bisa mengikuti channel itu. Lalu bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu memberikan persembahan-persembahan, ya donasi, support. Saudara mari terus dukung pekerjaan Tuhan lalu melalui channel Pastor Deso. Berikanlah setiap persembahan-persembahan yang terbaik saudara. Ya jadilah saluran berkat Tuhan di dalam setiap hidupmu. Di channel Pastor Deso itu ada 3 jenis persembahan. Yang pertama Bapak Ibu Saudari itu persembahan syukur hari ini. Itu bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita semua. Dukunglah Bapak Ibu Saudari lewat persembahan syukur kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara di channel Pastor Deso ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Ya saudara bisa menggunakan kata persepuluhan karena memang firman Tuhan mengajarkan. Atau saudara bisa menggunakan kata pertigaan juga boleh, pertujuan juga boleh, per-12an juga boleh, per-50an juga boleh. Tetapi ingatlah baik-baik ada milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Ini bukan persembahan. Tapi ini milik Tuhan yang saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Berapapun nilai yang saudara pakai tetapi firman Tuhan mengajarkan 10%. Ya kita belajar melakukan dengan baik di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dapat mengembalikan milik Tuhan
baik setiap waktu, setiap bulan, setiap saudara dapat bonus dan lain sebagainya. Kalau channel ini memberkati saudara, saudara juga bisa memberikan milik Tuhan, bukan hanya kepada gereja saya ingatkan, tetapi kepada siapa Roh Kudus mengingatkan saudara, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kemana Roh Kudus mengingatkan? Bisa kepada gereja, bisa lewat pelayanan penginjilan seperti ini yang memberkati jiwa saudara. Dan yang ketiga, saudara, di kita ada persembahan yang namanya persembahan misi. Persembahan misi ini khusus untuk mendukung ya pembangunan gedung gereja, pembelian lahan gereja, ya Bapak Ibu Saudari, dan juga pembukaan TK, ya pembukaan sekolah. Jadi saudara, kita berdoa supaya lewat channel Pastor Deso, kami merindukan ada sekitar 200 sampai 300 orang bisa bersama-sama beribadah. Mungkin di dalam setiap bukan satu Bapak Ibu Saudari, satu lahan, ya bisa satu lahan, bisa juga sampai 2 sampai 3 ruko. Jadi bisa menampung 200 sampai 300 orang. Doakan, jadi persembahan misi ini kita tujukan dan juga untuk pembukaan sekolah, dan kita mulai dari TK Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi 3 jenis persembahan inilah yang ada di channel Pastor Deso. Jadi kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan ini, saudara milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, saudara dikomando oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau saudara nggak dikomando sama Roh Kudus, saudara nggak perlu memberikan persembahan-persembahan yang saya sampaikan di channel ini. Tetapi kalau saudara sudah dikomando oleh Roh Kudus, sudah di reminder, sudah ada damai sejahtera, baru berikanlah persembahan-persembahan ini ya Bapak Ibu Saudari, jadi komandonya Roh Kudus. Yang kedua, saudara terberkati selalu lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau cuma sekali-sekali saudara nggak perlu untuk memberikan persembahan-persembahan ini. Tetapi kalau saudara selalu terberkati setiap harinya, setiap waktunya, belajarlah Bapak Ibu Saudari memberikan persembahan-persembahan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara terberkati lewat channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, kenapa kita memberikan lewat channel Pastor Deso? Karena saudara sedang berlatih untuk bermurah hati. Saudara, semua jenis persembahan apapun namanya, jangan terjebak dalam perdebatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ambil semua nilainya. Nilai setiap persembahan apapun, kalau Tuhan mengingatkan tentang persembahan, itu mengajak kita semua untuk bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi kalau saudara memberi persembahan itu bukan karena saudara terpaksa, saudara sedih hati ya, karena saudara uangmu berkurang dalam hidupmu, bukan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, itu menurut kerelaan hati, dan berilah dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau saudara memberi hatimu berat, saudara lebih baik gak usah memberi dalam hidup saudara. Semua persembahan apapun itu semua saudara sukarela. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara jangan merasa terintimidasi ketika saudara tidak memberi persembahan. Ya, kalau memang Roh Kudus tidak menggerakkan atau tidak menggerakkan hati saudara, ya sudah. Ya Bapak Ibu Saudari, gak ada yang bisa memaksa saudara. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menggerakkan, silakan saudara dukung channel ini. Saudara, pemberian-pemberian kalian bisa saudara berikan lewat rekening BCA atas nama istri saya Angelin ya di 7650478856, atau ada di bio profil TikTok saya Bapak Ibu Saudari atas nama Angelin. Itu lengkap sekali, nomor rekeningnya ada, nama dia lengkapnya Angelin Magdalena. Jadi saudara, itulah ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa masuk bio profil saya atau profil TikTok saya, atau di deskripsi video YouTube saya tampilkan semua di sana Bapak Ibu Saudari mengenai rekening ini ya, termasuk social bus. Ya, social bus itu buat orang-orang yang ada di luar negeri. Mungkin saudara tidak memiliki rekening bank-bank di Indonesia dan saudara nggak mau ribet, saudara bisa menggunakan social bus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Tetapi bagi kalian yang punya rekening BCA atau saudara tahu bagaimana cara mentransfer dari negara kalian ke rekening BCA Indonesia kami, saudara bisa cari tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau kami ya hanya menggunakan ini ya, BCA maupun social bus bagi orang-orang yang di luar negeri. Terima kasih juga teman-teman yang kemarin dari Hong Kong yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian, persembahan-persembahan yang saudara berikan dengan tulus lewat channel Pastor Deso. Terima kasih ya Ibu, Tuhan memberkati. Bahkan buat setiap teman-teman juga yang sudah mendukung setiap hari, setiap minggu, ya lewat setiap persembahan-persembahan ini. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang mendukung dengan tulus pelayanan Pastor Deso. Saudara, terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Ingat, setiap pesan firman Tuhan yang saudara dapatkan setiap harinya, saudara bukan hanya saudara mendengar khotbah, tetapi saudara rindu untuk mendapatkan pesan setiap hari supaya saudara dan keluargamu terberkati selalu setiap harinya.
Dan setiap pesan yang disampaikan setiap hari di channel ini, biarlah Bapak Ibu Saudari itu bisa menjadi satu berkat makanan spiritual dalam setiap hidup saudara ya. Jadi pesan firman Tuhan untuk saudara hidupi, bukan hanya untuk saudara dengar. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saudara jangan lupa buat kalian yang mau didoakan secara pribadi oleh Pastor Deso, oleh Ibu Gembala, saudara bisa langsung taruh nomor WA-mu di inbox saya. Pastor, doakan kami, ibu ini, saya punya pergumulan ini, bla bla bla. Nanti saudara catat atau taruh nomor WA-mu biar kami bisa catat, nanti bisa kita japri secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara rindu untuk didukung doa pribadi, ya entah doa keluarga, anakmu, apapun itu. Jadi sekarang doa kita Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu nanti kami akan kontak, kami akan telepon, kami akan video call kalau memang saudara memungkinkan waktu kita untuk kontak dan teleponnya Bapak Ibu Saudari. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu saudara. Ya nanti kontaknya kapan ya, setelah channel ini berakhir, ya jam-jam 10-an ke atas nanti kita bisa saling kontak atau teleponan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Itu pun kalau saudara rindu ya ditelepon, didoakan dan lain sebagainya. Ya tapi kalau saudara terberkatinya lewat pertemuan seperti ini juga nggak masalah ya Bapak Ibu Saudari. Mudah-mudahan nanti Pastor Deso punya Zoom di mana kita bisa bertemu ya sekali seminggu ya Bapak Ibu Saudari dalam pelayanan Pastor Deso. Kalau di Zoom itu bisa dilihat muka-mukanya pribadi-pribadinya ya Bapak Ibu Saudari. Walaupun waktunya agak susah untuk Zoom ini Bapak Ibu Saudari. Saya malam saja untuk live aja susah, sulit Bapak Ibu Saudari. Apalagi Zoom ya. Tapi kalau memang nanti saudara rindu banget, ya nanti pastor bikinin Zoom dong. Kalau ada beberapa yang mungkin ada sekitar 10-20 nama yang pastor, ayo dong kita Zoom bareng. Ya nanti itu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu Saudari kalau memang saudara rindu Pastor Deso menjadi berkat tentunya lewat komunitas rohani kecil kita semua ya. Gak usah banyak-banyak, rohani kecil saja Bapak Ibu Saudari. Mau 10 orang, 20 orang. Kalau saudara rindu nanti saudara bisa sampaikan inbox kepada kami. Saudara terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, ya jika ada salah-salah kata, Pastor Deso juga minta maaf ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Oh iya, jangan lupa juga Pastor Deso juga ada ministry support Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan hadapi setiap masalah-masalahmu secara sendiri. Mari berdoa bersama kami. Apapun musim kehidupan kalian yang tengah kalian lalui, saudara ministry support dalam pelayanan Pastor Deso siap mendampingi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Entah itu pelayanan firman, berkhotbah di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah komselmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, ya kantormu dimanapun itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ini ministry support sebagai dukungan. Kalau Bapak Ibu Saudari memerlukan pelayanan firman Tuhan, saudara bisa kontak pada nomor kami tadi ya. Atau ada saudara mungkin yang sedang mengalami sakit di rumah sakit, saudara rindu didoakan kesembuhan, saudara rindu untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nanti saya bisa berkunjung ke rumah sakit ataupun ke rumah-rumah saudara kalau saudara merindukan untuk seperti itu ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada doa atau dedikasi untuk pengurapan tempat usaha maupun rumah saudara. Mungkin ada rumah baru, ada tempat usaha yang baru, saudara bisa hubungi kami untuk dedikasi dan pengurapan rumah. Dan yang terakhir, saudara ada baptisan dan juga kalau saudara rindu menikah ada konseling bersama Pastor Deso. Walaupun saudara tidak diberkati di gereja di mana kami melayani, saudara tetapi konseling itu penting sekali. Konseling sebelum pernikahan itu penting. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari rindu kehidupan Pastor Deso memberkati anak-anakmu yang akan menikah, atau mungkin saudara yang akan menikah, saudara bisa kontak saja ya pelayanan konseling pernikahan. Atau saudara mau pemberkatan nikah pun di gereja di mana Pastor Deso melayani, no problem ya. Tetapi kami membiasakan 3 bulan sebelum pernikahan ya Bapak Ibu Saudari. Bukan 1 minggu tetapi 3 bulan sebelum saudara menikah, saudara nanti dikonseling sama Pastor Deso ya. Itu penting sekali untuk menghadapi puluhan tahun saudara menikah. Ya masa konseling saja saudara mau buru-buru ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ingatkan anak-anakmu, ingatkan hidupmu yang akan menikah. Jangan lupa kalau saudara rindu konseling ya pernikahan, saudara bisa hubungi ya channel Pastor Deso ya. Termasuk tadi baptisan. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa, Pastor aku rindu dibaptis menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Saudara juga bisa hubungi ya layanan tadi di nomor tadi yang saya sudah sampaikan 0851 7529 2029. Nanti nomornya saudara lihat lagi di YouTube ya. Jadi buat Bapak Ibu Saudari juga yang ketinggalan
live saya setiap paginya, saudara bisa menonton kembali di channel YouTube Pastor Deso. Di sana bisa di pause, bisa dicatat, bisa diulang-ulang Bapak Ibu Saudari. Jadi tontonlah channel YouTube saya sebagai pembelajaran mengenai kehidupan iman Bapak Ibu Saudari. Jangan jadikan channel Pastor Deso sebagai musuh, tetapi jadikanlah tempat pembelajaran kita bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara ketinggalan nih seandainya live pagi, saudara bisa nonton nanti di siang hari, di sore hari, atau di malam hari sebelum saudara istirahat. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Tuhan memberkati. Bye-bye buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan.